Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibu dan bapak pengurus dan jamaah Masjid Ar-Rahim rahimakumullah, orang tua kami yang kami muliakan, ibu dan bapak yang tak bisa disebutkan satu persatu, anak-anakku yang berhadir yang kami cintai, mudah-mudahan kita semua senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan ibu dan bapak, saya mohon izin dan mohon maaf. InsyaAllah ba'da insya' nanti saya ada pengajian tabligh akbar tahun baru Islam di Masjid Baitus Salam, Jalan Pemuda, dan dimulainya ba'da isya' langsung mulai. Jadi ibu dan bapak saya mohon pamit sebelum azan untuk langsung menuju ke Masjid Baitus Salam. Mudah-mudahan pemahaman dan pengertian ibu dan bapak insyaallah dinilai ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, pertama seputar Muharram dan tahun baru Islam. Dulu ibu dan bapak, semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin, umat Islam itu belum memiliki kalender. Datanglah ibu dan bapak rahimakumullah kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam pun juga belum memiliki kalender. Bahkan ibu dan bapak yang berbahagia, sudah datang pula masa kepemimpinan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sudah lebih kurang 5 tahun pula berjalan. Saat itu pun juga umat Islam belum memiliki kalender. Jadi kalau ada surat menyurat, maka yang ada di surat itu, isi surat, hari surat, tanggal surat, bulan surat, yang menandatangani surat, yang tidak ada adalah tahun surat. Jadi tahunnya tak ada. Suatu kali ibu dan bapak, khalifah kaum muslimin Umar ibn al-Khattab berkirim surat kepada seluruh gubernur. Kebetulan ibu dan bapak, saya waktu di S2 berkesempatan untuk mengkaji tentang seberapa luas wilayah kekuasaan Sayyidina Umar ibn al-Khattab memimpin kaum muslimin. Maka diperkirakan paling tidak ibu dan bapak, kalau dibawa ke saat ini, itu bisa sampai paling tidak 26 negara. 26 negara. Nah, ibu dan bapak yang berbahagia, maka surat Khalifah Umar ini diteruskan kepada masing-masing gubernur yang memimpin wilayah-wilayah kaum muslimin. Salah satu gubernur yang memimpin wilayah kaum muslimin itu namanya adalah Abu Musa Al-Asy'ari, gubernurnya Basrah. Ketika beliau menerima surat Khalifah Umar, beliau menjadi bingung ibu dan bapak rahimakumullah. Tanggalnya ada, harinya ada, bulannya ada, isi surat dan perintahnya jelas. Yang tidak jelas, kapan perintah ini akan dimulai, apakah tahun ini ataukah tahun yang akan datang. Karena surat itu tidak datang serentak ibu dan bapak. Bapak ibu bisa bayangkan, dahulu kan kendaraan orang kan hanya onta. Dari Mekah ke Madinah yang hari ini kita tempuh hanya 6-7 jam, ibu dan bapak, dahulu itu membutuhkan paling tidak 7 hari. Bahkan sekarang bapak ibu yang pernah naik kereta cepat sekarang, itu 3 jam sudah sampai ke Madinah. 3 jam sudah sampai di Madinah. Kalau pakai bus 6 hingga 7 jam. Tapi dahulu 7 hari 7 malam baru sampai dari Madinah ke Mekah, ataupun sebaliknya Mekah ke Madinah. Kalau ke Palestina ibu dan bapak, ke Palestina itu kan jaraknya dari Mekah ke Madinah berapa ratus dia? Lebih kurang 400 km ibu dan bapak rahimakumullah. Belok ke kiri
itu nanti ketemu dengan Madain Saleh 395 kilo. Masuk lagi ke dalam, itu namanya adalah Tabuk. Tabuk itu tempat perang, ibu dan bapak, yang sekarang turun salju. Itu 500 kilo dari daerah Madain Saleh. Masuk lagi 500 kilo, itu baru ketemu dengan Palestina. Dahulu menempuh ke Palestina itu saja 2 bulan perjalanan. 2 bulan perjalanan. Bapak Ibu bisa nggak terbayang itu kalau misalnya Maroko, kalau misalnya Afrika, itu berapa bulan menempuh ke sana hingga surat ini sampai. Karena kuda kan tidak bisa digunakan untuk perjalanan jauh. Yang bisa digunakan untuk perjalanan jauh adalah onta. Ibu dan bapak rahimakumullah. Maka surat itu jelas, harinya jelas, bulannya jelas, perintahnya jelas. Cuman kapan eksekusi perintah itu menjadi tidak jelas karena tidak adanya tahun. Apakah tahun ini dilaksanakan atau jangan-jangan sudah terlambat, atau dilaksanakan tahun yang akan datang. Dulu kan tidak mudah untuk mengucapkan satu pesan ke raja atau raja ke kita, tidak mudah. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, Abu Musa al-Asy'ari memiliki pendapat, lalu disampaikan kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab bahwa sangat mendesak kaum muslimin ini mesti memiliki kalender. Nah, ketika itu ibu dan bapak, oleh Khalifah Umar dikumpulkanlah seluruh anggota Majelis Syuro. Jadi dahulu Pak, tidak semua orang dilibatkan rapat, karena kadang-kadang terlalu banyak orang rapat itu, banyak kepalanya, banyak pula perangainya. Jadi yang betul-betul boleh ikut rapat itu orang-orang pilihan, orang-orang yang memang akalnya sehat, perangainya sehat, pemikirannya jernih, dan memang diakui oleh khalayak ramai. Nah, jumlah mereka ini tak banyak. Nah, orang ini disebut dengan anggota Majelis Syuro. Di antara anggota Majelis Syuronya Sayyidina Umar ibn Khattab, di dalamnya ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka dibuatlah rapat ibu dan bapak. Apa inti rapat itu? Satu saja. Kita mesti membuat kalender Islam, dan dari mana kalender Islam itu harus kita awali. Jadi dari mana kita awali? Maka muncullah 3 pendapat. Pendapat yang pertama ibu dan bapak, bagaimana kalau kita mulai kalender Islam itu sejak Nabi Muhammad lahir? Rupanya ibu dan bapak, ayah bunda, pendapat ini tidak disetujui oleh semua orang. Mengapa tak disetujui oleh semua orang? Karena sejak Nabi Muhammad lahir, yang menyembah berhala tetap menyembah berhala. Bahkan 365 berhala itu tetap tegak di samping Ka'bah. Yang namanya penyiksaan para budak dan hamba sahaya tetap terjadi, tidak berkurang sama sekali. Nabi Muhammad lahir, yang namanya pembunuhan, yang namanya mohon maaf penyiksaan kepada budak hamba sahaya itu tak berkurang sama sekali. Berarti hari lahirnya Nabi tidak bisa dijadikan momentum memulai kalender. Nah, inilah pendapat sebahagian orang, tidak mungkin sesuatu yang tidak merubah secara signifikan itu dijadikan momentum untuk membuat kalender. Lalu ada pendapat yang kedua ibu dan bapak. Apa pendapat yang kedua? Bagaimana jika kalender Islam itu kita awali sejak Nabi Muhammad menerima wahyu, atau Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Karena Nabi Muhammad menerima wahyu kan otomatis diangkat menjadi Rasul pada saat Nabi usia 40 tahun. Pendapat ini pun ditolak oleh sebahagian orang. Kenapa ditolak? Karena Nabi Muhammad itu berdakwah kan lamanya kan 23 tahun. Dari 23 tahun itu 13 tahun berada di kota Mekah, 10 tahun berada di kota Madinah. 13 tahun Nabi Muhammad sejak dari awal menerima wahyu sampai Nabi Muhammad hijrah 13 tahun kemudian, rupanya yang masuk Islam itu hanya 70 orang. Jadi Bang Jaidil kalau payah mengajak orang ke masjid, jangan dibawa betul hati. Nabi Muhammad saja mengajak orang untuk menyembah Allah 13 tahun, hasilnya hanya 70 orang.
Tapi saya tengok belakangan ini jamaah Masjid Ar-Rahim makin bertambah nampaknya. Semoga ini pertanda barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, jadi Nabi Muhammad menyampaikan risalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu 13 tahun disampaikan kepada kaum kafir Quraisy. Yang masuk Islam itu hanya 70 orang. Tidak mungkin perjuangan yang menghasilkan 7 muslim per tahun. Tidak pula sampai kan? Tidak sampai kan? 6 lah ya nak? 6 muslim per tahun hanya menghasilkan 6 muslim per tahun. Berarti dalam 2 bulan 1 muslim. Dalam 2 bulan masuk Islam 1 orang. Dalam 2 bulan masuk Islam 1 orang. Ini kan tidak dianggap terlalu wah, terlalu sukses. Maka tidak mungkin sesuatu yang dianggap tidak terlalu menggembirakan dijadikan sebagai momentum untuk sebuah kebangkitan ataupun kalender. Nah, muncullah pendapat yang ketiga. Bagaimana kalau kalender Islam itu diawali sejak Nabi Muhammad wafat? Pendapat ini yang justru paling ditentang. Kenapa pendapat ini paling ditentang? Karena sejak Nabi Muhammad itu wafat banyak terjadi kekacauan. Satu, ibu dan bapak, hampir terjadi perang saudara antara Ansor dan Muhajirin. Mengapa demikian? Orang Ansor sudah menunjuk calon khalifah sendiri. Saya setiap berangkat umroh selalu membawa jamaah ke sana, Mam. Nama tempat itu adalah Sakifah Bani Sa'idah. Kakak kan ke sana kemarin dengan abang kan. Jadi Sakifah Bani Sa'idah itu adalah tempat pertemuan Bani Ansor membicarakan siapa yang berhak menggantikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin setelah wafatnya Nabi. Sudah ditunjuk orangnya. Dengar berita ini, maka kemudian tidak jadi Abu Bakar dan Umar mengurus jenazah Nabi terlebih dahulu, karena takut ini kalau sempat dibiarkan terjadi perang saudara. Maka didamaikan dulu peristiwa di Sakifah Bani Sa'idah. Maka Nabi Muhammad itu wafatnya hari Senin, dikebumikannya hari Rabu, ibu dan bapak. Itu jarang diungkap dalam sejarah, karena ini dianggap salah satu hal yang semestinya tidak terjadi, ibu dan bapak yang berbahagia. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, tapi mengapa didahulukan menyelamatkan politik? Jadi kita ini harus mengetahui juga, karena kalau politik ini tak selamat, maka kepentingan orang banyak tak selamat. Nah, orang Islam hari ini selalu membiarkan kepentingan politik kepada orang lain. Saya tulis itu di baliho besar-besar, ibu dan bapak rahimakumullah. Orang Islam yang tidak peduli kepada politik, maka dia akan diatur oleh politikus yang tidak peduli kepada Islam. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka kalau ini dibiarkan, pecah perang saudara. Alhamdulillah bisa diselamatkan. Akhirnya terbaiatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Barulah kemudian dilanjutkan penyelenggaraan Nabi Muhammad SAW. Ibu dan bapak yang berbahagia, selesaikah masalahnya sebatas itu? Tidak. Tiba-tiba muncul di mana-mana hal-hal yang tak pernah terjadi zaman Nabi masih hidup. Maka oleh Khalifah Abu Bakar diambil tindakan keras. Namanya adalah perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Siapa orang dimaksud dengan orang-orang murtad? Satu, orang yang memang secara terang-terangan mengakui dirinya murtad. Mengapa mereka murtad? Karena mereka tidak siap dengan Nabi Muhammad wafat. Kata dia, masa iya Nabi wafat? Jadi dikiranya Nabi itu agak-agak mirip dengan apa ya? Mungkin agak disamakannya dengan Allah. Kalau Allah tak wafat, maka Nabi pun tak boleh wafat. Tentu Allah Ta'ala sang maha pencipta, Nabi itu dicipta. Maka ibu dan bapak yang berbahagia, sebetulnya Sayyidina Umar pun kan juga tidak siap awal-awalnya. Siapa yang mengatakan Muhammad itu mati,
maka ku tebas batang lehernya, kata beliau, sampai beliau dihentakkan dan disadarkan oleh ayat yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebenarnya kalau orang seperti Umar bisa begitu, maka orang lain pun bisa begitu, karena begitulah tingkat kecintaan mereka kepada Nabi, dan tidak terbiasanya mereka hidup tanpa Nabi. Karena apapun perdebatan kan selalu bermuaranya, berhulu selesainya kan kepada Nabi. Apapun urusan ekonomi bertanya kepada Nabi, apapun urusan politik kepada Nabi, apapun hukum kepada Nabi, strategi perang kepada Nabi, semuanya kepada Nabi, Nabi dan Nabi. Sekarang Nabi itu tak ada. Bagaimana nak menyelesaikan masalah? Maka kanduknya luar biasa. Tapi setelah mereka ini disadarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka orang Islam tenang. Tapi rupanya ada sebahagian yang tak tenang. Maka mereka ini memproklamirkan dirinya murtad dari keislaman. Orang ini wajib diperangi, karena murtad itu kan wajib dibunuh. Di Indonesia ini orang murtad yang mesti dibiarkan. Kalau di zaman Nabi dulu orang murtad itu mesti dibunuh. Ibu dan bapak rahimakumullah, selain mereka yang keluar dari Islam, diperparah pula oleh munculnya nabi-nabi palsu. Di antara nabi palsu itu ada yang paling luar biasa banyak pasukannya, namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini, ibu dan bapak, saking banyaknya pasukan dia, sampai ketika akan terjadi perang, rupanya pasukan Musailamah itu lebih banyak dibandingkan pasukan resmi pemerintah. Kira-kira macam mana itu? Kita saja hari ini menghadapi pemberontak di Papua itu, berapalah jumlah mereka itu, sampai hari ini kan belum padam. Jumlah pasukan Musailamah Al-Kadzab itu lebih banyak daripada pasukan militer, pasukan kaum muslimin. Saking banyaknya pasukan mereka, suatu kali Nabi berkumpul dengan beberapa orang sahabat. Apa kata Nabi? Di antara kita yang berkumpul ini, kata Nabi, nanti tinggal 2 orang. Dan di antara 2 orang itu, satu di antara yang berdua itu adalah orang yang nanti di hari kiamat gerahamnya ini lebih besar, kata Nabi, daripada gunung Uhud. Maka setelah peristiwa itu wafat satu persatu peserta pertemuan itu. Satu persatu termasuk Nabi pun wafat. Tinggallah 2 orang. Siapa yang 2 orang itu? Pertama Abu Hurairah. Abu Hurairah, Bapak Ibu masih ingat kan siapa? Yang sering namanya berada di awal dalam meriwayatkan hadis, ya kan? Dari beliau banyak bersumbernya hadis. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, itu Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah ini ahli hadis, orang yang paling banyak menceritakan hadis. Satu lagi namanya Ar-Rajal. Ar-Rajal ini seorang ahli tafsir Al-Quran. Bedanya adalah Abi Hurairah ini bukan seorang orator, sedangkan Ar-Rajal ini orang yang ahli pidato. Ketika masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka dipilihlah sahabat yang bisa melobi Musailamah Al-Kadzab. Siapa yang ditunjuk? Di antara yang dipilih itu, maka terpilihlah oleh Sayyidina Abu Bakar adalah seorang laki-laki bernama Ar-Rajal. Mengapa Ar-Rajal dipilih? Pertama, dia sangat menguasai Al-Quran. Yang kedua, Ar-Rajal ini ahli pidato, ahli berdiplomasi. Cuman ibu dan bapak, sesampai di kandangnya Musailamah Al-Kadzab, betapa pucat pasinya mukanya Ar-Rajal. Menengok begitu banyaknya pasukan Musailamah Al-Kadzab, orang yang awalnya nak menyadarkan Musailamah Al-Kadzab, bergetar hatinya, jatuh iman. Padahal di dalam hatinya itu ada 30 juz Al-Quran.
Jadi kalau Bapak Ibu menengok di dunia ini ada orang hafal Quran 30 juz tapi nyeleneh, itu biasa itu. Itu terjadinya bukan sekarang. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq pun dah terjadi. Kalau ada orang hafal 30 juz, kemudian ibu dan bapak rahimakumullah pendapatnya aneh-aneh, kadang memutarbalikkan ibu dan bapak yang berbahagia. Itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Ar-Rajal sudah mengawali itu. Nah, ibu dan bapak yang berbahagia, jadi Ar-Rajal ini dari yang awalnya dipercaya untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada Musailamah Al-Kadzdzab menjadi berbelok menjadi pendukung utamanya Musailamah Al-Kadzdzab. Begitu ibu dan bapak. Jadi kalau menengoknya saja bergetar hati seorang sahabat Nabi dibuatnya, kira-kira pasukan Musailamah Al-Kadzdzab itu macam mana banyaknya itu. Kan bisa agak-agak tu. Macam mana betul banyaknya agak-agaknya hingga bergetar betul hatinya Ar-Rajal dibuatnya. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah. Maka pasukan Musailamah Al-Kadzdzab dan pasukan nabi-nabi palsu yang lain mesti diperangi. Kapan ini terjadi? Sejak Nabi Muhammad wafat. Lalu ketiga, terjadi kelompok membangkang zakat. Orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Orang ini juga wajib diperangi, wajib dibunuh. Walaupun di antara sesama kaum muslimin awalnya ada yang tidak setuju. Di antara yang tidak setuju itu adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Tak setuju. Bagaimana kita memerangi orang solat hanya karena dia tak zakat? Kalau sekarang dipraktekkan, Pak, jangankan jauh-jauh, di Masjid Ar-Rahim ini berapa orang tak bayar zakat? Kalau kita mau jujur ini, ada orang solatnya lancar, zakatnya tak lancar. Apalagi kalau ditarik sepanjang harapan raya, berapa orang yang solat tapi tak bayar zakat? Apalagi sekota Pekanbaru. Saya sudah sering menyampaikan kepada ibu dan bapak, di kota Pekanbaru ini zakat termasuk tidak menggembirakan. Walaupun belakangan ini karena sudah cukup banyak para ustadz yang menyampaikan zakat sudah mulai agak tumbuh, tapi masih jauh kalah dengan Padang, masih jauh kalah dengan Siak. Jangankan nak bertempur dengan Jakarta lagi, jangankan nak bertempur dengan kota-kota besar lainnya. Pekanbaru ini kan mestinya saingannya Medan. Dengan Padang saja ibu dan bapak, kita ketinggalan paling tidak 4 kali lipat di bawah Padang. Padahal potensi kita paling tidak 3 kali lipat di atas Padang. Jadi potensi kita ini di bidang zakat 3 kali lipat di atas Padang, tapi perolehan kita 4 kali lipat di bawah Padang. Jangankan itu, Siak, perolehan kita ini mestinya paling tidak 5 hingga 6 kali lipat di atas Siak. Kenyataannya kita ini 4 sampai 5 kali lipat di bawah Siak. Nah, jadi kalau di bidang zakat ini Pekanbaru bermasalah, ibu dan bapak. Tapi belakangan ini sudah agak siuman-siuman sikit lah. Lumayan. Jadi orang yang tidak membayar zakat di zaman Sayyidina Abu Bakar itu wajib diperangi. Salah satu yang protes adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Mengapa beliau protes? Beliau sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana orang yang menyembah Allah, dia salat tapi tak membayar zakat, dia sembah Allah karena dia tidak membayar zakat, kita mesti perangi dia. Ibu dan bapak rahimakumullah, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, masihkah engkau sepakat denganku? Orang yang zaman Nabi salat, zaman Nabi dia bayar zakat, tapi tiba-tiba Nabi tiada, salatnya dia buat, giliran bayar zakatnya dia tinggalkan. Bukan ini bentuk pengingkaran kepada Nabi? Tidakkah dia ingkar kepada Nabi? Baru terdiam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu Nabi ada dibuat dia, waktu Nabi tiada ditinggalkan dia. Ini kan pembangkangan ini, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka disepakatilah orang-orang yang tidak membayar zakat itu diingatkan, disuruh bayar, tak mau bayar diperangi. Begitulah ibu dan bapak rahimakumullah. Kapan itu terjadi? Saat Nabi telah wafat. Nah, berarti banyak terjadi.
sejak Nabi Muhammad wafat. Ibu dan bapak, nah, kalau sebegitu dahsyat yang terjadi semenjak Nabi Muhammad wafat, maka tidak bisa kalender itu diawali sejak Nabi Muhammad wafat. Nah, jadi dari mana mesti diawali? Sebahagian ulama sejarah mengatakan yang memberikan pendapat itu Umar bin Khattab sendiri. Ada yang mengatakan yang memberikan pendapat itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa pendapatnya? Al-hijratu tufarriqu bainal haqq wal batil. Hijrahlah yang menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil. Jadi hijrah itu menjadi pembeda, Pak. Yang cinta harta tinggal di Mekah. Yang tak peduli dengan harta, yang penting iman selamat, pindah ke Madinah. Yang cinta dengan istrinya sedangkan istrinya kafir, tinggal di Mekah. Yang tak peduli, yang istrinya kafir, tinggallah situ. Kalau anaknya kafir, tinggal lagi situ. Tapi kalau engkau ingin ikut bersamaku menyembah Allah, engkau ikut bersamaku sembah Allah, dan Muhammad adalah Rasulullahmu, tinggalkan segala kekayaan, mari kita hijrah ke Madinah. Wah, itu tak mudah, Pak. Meninggalkan segala sesuatu itu untuk Allah tak mudah, Pak. Hijrah itu jangan dikira hanya pergi pindah kampung, misalnya dari Pekanbaru pindah ke Bukit Tinggi, macam itu. Bapak Ibu kalau meninggalkan Pekanbaru pindah ke Bukit, Bukit pindah ke Pekanbaru, itu kan hanya berbeda cuaca sedikit, berbeda potensi ekonomi sedikit, berbeda kenyamanan sedikit. Tapi kalau ini sangat jauh, Ibu dan Bapak. Siapa yang bertahan, rumah dia masih milik dia. Siapa yang bertahan, tanah dia masih milik dia. Kebun kurma dia masih milik dia. Ternak dia masih milik dia. Bayangkanlah oleh ibu dan bapak, kadang suami sudah berangkat, istri tinggal. Oh, itu Pak, beraduk-raduk perasaan. Nabi Muhammad hijrah, keluarga belum dibawa. Abu Bakar hijrah, istri anak-anak belum dibawa. Orang yang dihadapi ini, Pak, bukan sembarangan orang kafir Quraisy. Kalau bahasa Pak, kapiu maluhun. Iko wang kapiu maluhun. Sanggup menghalalkan segala cara. Tak dapat suaminya, bininya pun siap dibunuh. Tak dapat ayahnya, anaknya pun siap dibunuh. Tapi harus ditinggalkan. Disitulah nampaknya mana emas, mana karat. Situ nampak mana emas, mana karat. Rupanya membedakan emas dan karat itu memang harus dengan panas. Kalau tak dengan api, tak terpisah dia. Maka dibakar emas dulu. Kalau tidak dengan sesuatu yang sulit, tak nampak beda emas dan karat. Awak kira ko ame ko agak menghitam seketik, padahal dia telah dakinya banyak. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, mesti dipanaskan dengan api dulu. Setelah dipanaskan dengan api, yang emas bergabung dengan emas, yang karat bergabung dengan karat. Disitulah ibu dan bapak rahimakumullah, al-hijratu tufarriqu bainal haqq wal batil. Hijrah itu pembeda mana yang hak, mana yang batil. Maka diambillah peristiwa hijrah menjadi nama kalender. Nama peristiwanya adalah hijrah, nama kalendernya adalah hijriyah. Ibu dan bapak rahimakumullah, itu yang pertama yang perlu disampaikan. Ibu dan bapak, yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa di Darun Nadwah itu sedang beristirahat dengan tenang di rumahnya di hari Kamis tanggal 27 Safar.
Jadi peristiwa perencanaan pembunuhan Nabi itu terjadi hari Kamis pagi, tanggal 27 Safar. Yang merencanakan pembunuhan itu ada 16 orang. Ketua sidang namanya Abu Jahal. Anggota sidang 14 orang kepala suku. Satu orang lagi namanya Abu Junaid, tamu tak diundang. 16 orang ini merencanakan pembunuhan Nabi begitu teliti. Ingin saya ingatkan kepada ibu dan bapak dalam poin ini, bahwa jangan ibu dan bapak mengira, jangan kita semua menyangka kalau kita baik lalu semua orang pasti senang. Itu keliru berbuat baik. Bila ibu dan bapak berbuat baik agar semua orang senang, maka siapkanlah hati ibu dan bapak untuk kecewa. Karena dalam hidup ini ibu dan bapak, di mana ada Nabi Adam, di situ sudah ada iblis. Di mana ada Nabi Musa, di situ dulu hidup Fir'aun. Mana lebih dulu hidup, Pak? Fir'aun dulu atau Nabi Musa dulu? Lebih dulu Fir'aun daripada Musa. Mana dulu hidup? Nabi Adam atau iblis? Lebih dulu hidup iblis. Di mana ada Nabi Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Mana lebih duluan hidupnya? Abu Jahal atau Nabi Muhammad? Abu Jahal. Jadi lebih tua nilai buruk daripada nilai kebaikan. Jadi kalau bapak ibu nak berbuat baik lalu minta semua orang mendukung, oh tidak bisa, Pak. Jadi kalau kita ini berbuat baik, ada orang suka, alhamdulillah. Jika ada orang tak suka, memang tujuan kita berbuat baik ini bukan supaya orang suka. Kalau berbuat baik ini supaya orang suka, itulah rumusnya yang tadi. Semakin besar harapan kepada manusia, kepada makhluk, maka lapang-lapangkan hati untuk kecewa. Manusia ini, Pak, kalau kita berbuat baik, belum tentu nampak. Tapi kalau bapak berbuat salah, pasti nampak. Namanya saja manusia. Idza tamma syai'an bada'a yanqusuhu. Apabila sempurna saja sesuatu, maka yang tampak berikutnya adalah buruknya, kekurangannya. Makanya kenapa orang selalu menceritakan seseorang itu berujung buruk. Saya, Pak Ustadz katanya, suka dengan si Anu sebenarnya, cuman pakai cuman kan? Saya sebenarnya oke saya dengan dia tuh Pak Ustadz, saya tidak ada masalah. Tapi yo aduh cik yang tak ketuju dia Pak Ustadz. Kan ando tu tapinya itu. Jadi kalau sudah baik itu tetap pada ayan kusuh, nampak ju buruknya itu. Jadi kalau awak baharok orang tu kan sanang ke awak seluruhnya, tidak bisa, Pak. Bini awak saja pun nampak dia keburukan awak, anak awak pun nampak dia keburukan awak. Makanya kalau tidak siap-siap mendengar keluhan istri dan keluhan anak, ibu hati, Pak. Ini awak memancing-mancing. Cobalah dek, apa kekurangan abang? Disampaikan dek kawan. Jadi pancing-pancingnya. Menurut adik dek, apa kekurangan abang selama kau? Beko adik kecil kan sama abang tersinggung pula. Ndak tersinggung abang dah. Cuman abang nyodangah. Serius abang kau, kata istrinya. Istri lah pucik lah nyampaikan wah. Nyolah tahu suami kau. Nak abang nakkan berang sekali kau abang yakin abang sabar. Silakan sampaikan. Nyo semenjak nyo mulai hijrah, kau nyo solatnya lah bagus. Bakar rajo lah rajin. Puasa sunat Senin Kamis lah ikut pula. Tahajud lah jago pula. Lah mulai dia menjagokan bininya. Jadi rasul-rasul dia ndak ada kritik bininya lain. Abang lah banyak berubah gini bang. Yo itu abang akan alhamdulillah lah abang coba-coba berubah-ubah. Cuma kasih abang tu ada ndak kekurangan abang lain. Adik paso juga bini menyampaikan ini. Akhirnya disampaikan adik bininya.
Abang kalau solat nampak adik-adik lah bagus, puasa abang lah bagus, pokoknya salah galo-galo lah bagus. Cuman kok dapet bang, piti belanja kok ditambah lah. Merah muka kawan langsung. Merah muka kawan langsung. Jadi awak kau tak akan mungkin doh pak mampu membahagiakan semua orang. Tak mungkin. Dalam segala kenaifan dan kedhaifan diri kita ini, itulah adanya kita. Terlebih terkurang itulah adanya kita. Maka berbuat di tengah masyarakat ini, buat sajalah. Sama dengan kami pendakwah ini, berdakwah sajalah. Senang hati orang, alhamdulillah. Tak senang hati orang, memang tak niat nak membuat senang hati. Kalau nak meniatkan senang hati orang, ini paling tidak kan 70 orang ada nih kan, 70 orang. Saya hari ini alhamdulillah ada 6 tempat tausiah. 7 kali 6 4 berapa tuh? 240 orang itu baru yang mendengarkan ceramah hari ini. 240 orang. Tadi di ceramah yang sebelum ini itu yang hadir tak kurang 150 orang. Kita anggap rata-rata saja 300 orang yang kita jumpai tiap hari. Lalu kan kita harapkan seluruhnya ridha. Oh, nak taluk Bapak. Nabi Muhammad dia tak bisa. Macam itu Nabi Nabi itu adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, suri tauladan terbaik. Rupanya orang merencanakan pembunuhan Nabi. Apalagi awak yang baru mulai-mulai ke masjid semenjak pensiun. Mohon maaf ini Pak ya. Ini bukan menembak yang pensiun-pensiun, tidak. Yang baru mulai-mulai ke masjid semenjak ada masalah, janganlah berharap-harap lebih, betul. Semenjak Covid, kan? Semenjak Covid nak tahu juga ke mana kan diadakan. Akhirnya ke masjid itu singgah. Rupanya lama pula ke masjid itu. Akhirnya menjadi ketagihan. Padahal dulu nak peduli ke masjid. Kan ke masjid kok lain pula seronya Pak. Orang di rumah dia age kasur nak bisa lalu. Di masjid Pak, dengar ustaz ceramah bisa lalu. Itu banalah taduhnya hati mendengar ceramah tu. Acan nama itu. Jadi ibu dan bapak, apapun yang ada di rumah Allah ni membuat hati tentram. Jadi kita ini biasa itu ibu dan bapak, ada yang menembak-nembak selayang, mengkritik kita, mendebat kita, itu biasa. Dalam rumah tangga ada saatnya istri protes, itu biasa bapak-bapak. Ibu-ibu disalahkan oleh suami sesekali, itu biasa bu. Anak menyalahkan kita sesekali, itu biasa. Jadikan itu bahan evaluasi. Jadi Nabi saja direncanakan oleh orang rencana pembunuhannya. Dua baru yang kita sampaikan hari ini. Kapan-kapan lagi kita sambung lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya tengok di jam belakang, saya selalu menengok jam belakang, sudah jam 7:37. Itulah ceramah kita malam ini. Saya izin ke Baitus Salam, Jalan Pemuda ibu dan bapak. Billahi taufik wal hidayah, war ridha minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.